Oke, sekarang peran penting performance testing itu di mana ya dalam delivery pipeline sebuah tech team ya. Jadi kalau kita misalkan dalam sebuah tech company atau kerja dalam tim, itu kan biasanya ada delivery pipeline-nya ya. Dari mulai program itu di develop, di testing, dan sampai ke production. Nah ini gue sekarang akan coba jelaskan di mana posisi performance test itu penting dan pada posisi apa dia berada gitu dalam pipeline delivery. Oke? Jadi dalam pembuatan sebuah aplikasi, biasanya kan dimulai dalam tahap pertama itu adalah planning ya. Itu mengumpulkan kebutuhan dan menyusun strategi fitur ya. Jadi, konsepnya ini lebih kayak mungkin sprint planning gitu kan. Ketika kita mau merencanakan mau aplikasi mana atau fitur mana yang akan kita develop gitu. Nah itu masuk dalam planning. Nah, kemudian ketika udah disepakati planning mau ambil dari task apa aja, biasanya kita sudah mulai start development ya. Jadi programmer atau dev team mulai coding nih dan menyusun segala macam perintilannya ya, termasuk unit test dan lain-lain. Kemudian, nah ketika udah selesai, aplikasi atau website yang dibangun tersebut akan dilakukan namanya functional testing ya. Jadi kita udah jelaskan, functional testing ini biasanya tim QA yang ngerjain untuk ngetes apakah fitur ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan biasanya juga diiringi dengan integration test gitu. Kemudian, nah di sini muncullah performance testing. Mungkin di beberapa tempat ada yang mengimplementasikan step ini, tapi ada juga yang masih tidak aware dengan ini atau malah skip step yang ini penting gitu. Jadi setelah functional testing dilakukan, kita sangat menyarankan dilakukan performance testing ya, simulasi beban user dan traffic. Gunanya untuk memastikan aplikasi kita itu berjalan sesuai yang diharapkan ketika nanti dirilis di production. Nah, disinilah pentingnya ketika kita sudah melakukan functional test, kita akan lengkapi dengan performance testing. Nah, setelah itu sudah dilakukan, baru kita bisa melakukan tahap berikutnya. Nah, ini biasanya opsional ya. Kalau kita berkaitan sama klien atau user, biasanya ada UAT gitu. Untuk memastikan ini sesuai dengan permintaan si user atau belum. Biasanya ada success story-nya itu apa, requirement-nya apa, di situ kita coba simulasikan testing di situ gitu. Nah, baru ke yang 6 itu kita rencanakan untuk rilis ke production. Jadi kita melalui 6 tahap ya kurang lebih. Jadi sebelum aplikasi itu dibangun, di test dan di performance test sampai ke production kurang lebih stepnya seperti ini ya.